Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba menyelami lebih dalam bab 3 dari buku klasiknya Michael Porter ya, Competitive Strategy. Anda kan yang menyediakan bab ini, fokusnya pada kerangka kerja buat analisis pesaing. Jadi, misi kita sekarang ini, gimana caranya membongkar inti dari bab ini, supaya kita bisa benar-benar paham dan mungkin yang lebih penting, bisa antisipasi langkah pesaing kita di pasar. Kita kan sering ya nebak-nebak aja gitu. Apa sih yang ada di kepala pesaing? Kenapa ya mereka kok ambil langkah A, bukan B? Nah, bab ini kayaknya menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur lah ya. Semacam cara buat memetakan pikiran dan kemungkinan tindakan mereka. Persis. Ini bukan sekedar kenali musuhmu dalam arti dangkal ya, tapi lebih dalam dari itu. Memahami pesaing secara fundamental itu kunci buat merumuskan strategi yang nggak cuma reaktif, tapi juga proaktif dan cerdas. Kalau nggak paham mereka, ya strategi kita bisa jadi kayak, ya itu tadi, tebakan mahal aja. Porter di sini menguraikan 4 komponen kunci nih buat membangun apa yang dia sebut profil respons pesaing. Oke, 4 pilar analisis ya. Pertama, apa tujuan masa depan mereka? Kedua, asumsi apa sih yang mereka pegang tentang dunia dan diri mereka sendiri? Ketiga, gimana strategi mereka yang jalan sekarang? Dan keempat, apa kapabilitas atau kemampuan nyata yang mereka punya? Yuk, kita coba bedah satu persatu. Mulai dari yang pertama dulu ya, tujuan. Oke, komponen pertama nih, tujuan masa depan atau future goals. Kenapa sih ini penting ditaruh di awal? Apa yang sebenarnya kita cari di sini? Ini krusial banget karena tujuan itu bisa dibilang jadi penggerak utama perilaku pesaing kan? Jadi kalau kita tahu apa yang mereka kejar, apakah itu misalnya pengen jadi nomor 1 di pangsa pasar, atau cuma cari untung jangka pendek, atau pengen diakui sebagai inovator, itu bantu kita memprediksi. Memprediksi seberapa keras mereka bakal bereaksi kalau tujuan itu terancam. Jadi Anda bisa kayak ngukur risiko dulu lah sebelum melangkah. Jangan sampai kita nggak sengaja gitu nginjek ranjau darat mereka. Maksudnya memicu perang harga habis-habisan gitu ya? Iya, misalnya, hanya karena kita tanpa sadar mengancam target utama yang lagi mereka kejar banget. Jadi kita perlu gali lebih dalam ya. Apa sih yang benar-benar memotivasi mereka? Target finansialnya apa? Atau mungkin ada ambisi non-finansial, kayak pengen jadi pemimpin teknologi atau punya citra tertentu. Terus soal resiko, seberapa berani mereka ambil resiko? Apa ada nilai-nilai inti perusahaan yang katakanlah kuat banget? Kayak contoh Porter soal Texas Instruments yang katanya sangat ingin jadi pemimpin pasar, atau Coca-Cola yang mau jadi negarawan industrinya. Betul sekali. Dan situasinya jadi makin menarik, makin kompleks kalau pesaing Anda itu ternyata cuma bagian dari perusahaan induk yang lebih gede. Analisisnya jadi nggak bisa berhenti di unit bisnis itu aja. Anda harus lihat juga gimana si induk ini memandang dan memperlakukan anaknya ini. Oke, di buku kan ada serangkaian pertanyaan tuh soal pengaruh induk. Tapi kalau disarikan, intinya apa sih? Mungkin 2 atau 3 hal paling penting yang perlu kita pahami soal hubungan induk anak ini? Intinya menurut saya ada pada 2 hal utama sih. Pertama, si unit bisnis pesaing ini dianggap sama induknya sebagai apa? Apakah dia bintang masa depan gitu ya, pakai istilah matriks BCG, yang bakal didanai habis-habisan? Atau dia cuma sekedar sapi perah? Cash cow, penghasil kas yang stabil tapi ya tumbuhnya gitu-gitu aja. Nah, yang sapi perah ini mungkin nggak akan dibela mati-matian kalau katakanlah pangsa pasarnya cuma kegerus dikit. Asal aliran kasnya nggak terganggu parah ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Kedua, seberapa penting sih unit bisnis ini secara strategis buat portofolio si induk secara keseluruhan? Ada nggak keterkaitan operasional atau teknologi dengan unit lain di grupnya? Nah, jawaban buat pertanyaan-pertanyaan ini ngasih gambaran soal komitmen sumber daya dari induk dan juga kemungkinan reaksi induk kalau unit bisnisnya ini diserang. jadi paham ya bedanya. Menyerang bintang yang lagi dipupuk sama induknya itu bisa beda banget resikonya dibanding mengganggu si sapi perah. Selama kita nggak ngancam sumber kas utamanya. Wah, ini pemahaman yang praktis banget ya. Tepat sekali. Memahami tujuan ini, termasuk gimana pengaruh induknya, itu langkah pertama yang penting buat memetakan kemungkinan reaksi mereka. Dan juga ya buat menghindari provokasi yang nggak perlu atau malah nggak strategis. Sip.
Lanjut ke komponen kedua yuk. Assumptions atau asumsi. Ini lebih ke apa yang ada di pikiran kolektif si pesaing ya, bener gak? Iya, betul. Dan ini bisa dibilang komponen yang, paling menarik sih. Kenapa? Karena seringkali ini jadi sumber kesalahan strategis. Baik buat mereka, ya, maupun jadi peluang buat kita. Ada kayak dua lapis asumsi gitu. Pertama, apa yang mereka yakini tentang diri mereka sendiri. Misalnya, oh kami ini produsen paling efisien, atau kami punya R&D terbaik. Kedua, apa yang mereka yakini tentang industrinya dan pemain lain di dalamnya. Dan poin kuncinya di sini adalah asumsi ini tuh nggak selalu bener gitu. Justru itu dia intinya, asumsi kan membentuk cara pandang mereka, keputusan mereka, reaksi mereka. Tapi asumsi itu bisa jadi udah usang, bisa jadi didasarkan pada informasi yang salah, atau bisa jadi mereka nggak baikkan tren baru. Nah, inilah yang disebut Porter sebagai blind spots, titik buta. Mereka mungkin terlalu pede sama kekuatan lama mereka, atau ngeremehin pendatang baru, atau salah baca arah pasar. Oke, jadi tugas kita sebagai analis atau ya sebagai pemain di industri mencoba mengidentifikasi asumsi-asumsi ini. Kita perlu bertanya, apa sih keyakinan mereka tentang posisi mereka sendiri? Persepsi itu realistis nggak ya? Di mana kira-kira kemungkinan blind spot mereka? Terus, ada nggak bias dari sejarah atau budaya perusahaan, atau mungkin latar belakang manajemen mereka yang ikut mempengaruhi cara pandang ini? Persis. Dan kalau kita berhasil menemukan blind spot atau asumsi yang keliru ini, wah, itu bisa membuka peluang emas. Contoh klasik yang sering dibahas Porter itu kan soal kebangkitan Miller Breweries setelah diakuisisi Philip Morris. Industri bir waktu itu punya banyak banget asumsi yang udah mapan, udah jadi pakem gitu, soal produk dan pemasaran. Nah, Miller ini, sebagai orang luar yang nggak terikat asumsi lama itu, mereka berani luncurin produk kayak light beer, terus kemasan 7 ons. Yang awalnya dianggap aneh ya? Banget. Banyak pesaing awalnya ngetawain karena itu kayak melanggar aturan nggak tertulis di industri. Tapi ternyata, konsumen suka. Dan Miller berhasil rebut pangsa pasar yang signifikan. Pesaing yang tadinya ketawa, ya akhirnya terpaksa ikut-ikutan. Ini contoh nyata gimana menantang asumsi industri atau memanfaatkan asumsi keliru pesaing, itu bisa ngubah permainan. Wah, itu contoh yang kuat banget ya. Oke, sekarang komponen ketiga. Strategi saat ini atau current strategy. Ini kedengarannya kayaknya lebih gampang diamati ya dari luar. Gimana kita menganalisisnya biar lebih dalam? Ya, di permukaan memang kelihatannya lebih gampang ya, karena strategi itu kan apa yang mereka lakukan sekarang. Gimana mereka bersaing di pasar, tapi analisisnya perlu lebih dari sekedar tahu produk apa yang mereka jual atau berapa harganya. Kita perlu lihat bagaimana mereka menjalankan strategi itu di semua lini. Produknya gimana, pemasarannya, distribusinya, manufakturnya, R&D-nya, dan lain-lain. Jadi bukan cuma lihat sepotong-potong, tapi lihat polanya secara keseluruhan gitu. Benar banget. Strategi saat ini tuh kan manifestasi dari tujuan dan asumsi mereka yang tadi kita bahas. Nah, kita cek, ada nggak konsistensi antara apa yang mereka katakan, misalnya, kami pemimpin inovasi, dengan apa yang beneran mereka lakukan. Anggaran R&D-nya gimana? Peluncuran produk barunya gimana? Terus strategi pemasaran mereka sejalan nggak sama target pasar yang mereka sasar? Struktur biaya mereka mendukung nggak strategi harga yang mereka terapkan? Mengamati strategi saat ini secara menyeluruh itu ngasih kita petunjuk soal prioritas mereka yang sesungguhnya. Bisa jadi juga kelihatan area mana mereka lagi kesulitan atau ada ketidakkonsistenan internal. Nah, ini juga jadi dasar buat memprediksi bagaimana kemungkinan mereka akan mengubah strategi di masa depan. Oke, jadi analisis strategi saat ini bukan cuma deskripsi ya, tapi juga semacam alat diagnosis buat memahami asumsi mereka dan menguji konsistensi mereka. Sip, masuk akal. Mari kita geser ke pilar terakhir, kapabilitas atau capabilities. Nah, kalau tadi tujuan, asumsi, dan strategi itu bicara soal kemungkinan dan kecenderungan tindakan pesaing, maka kapabilitas ini soal kemampuan mereka buat benar-benar melakukannya. Punya nggak mereka sumber daya, keterampilan, dan struktur yang dibutuhkan buat memulai langkah strategis baru? Atau buat merespons serangan Anda? Atau buat beradaptasi sama perubahan pasar? Ini soal kekuatan dan kelemahan real mereka di lapangan ya. Di buku kan ada daftar panjang tuh area yang perlu dinilai. Ada cara nggak biar kita bisa menyederhanakannya, biar lebih gampang diingat dan dipakai gitu? Daripada ketebak di daftar yang panjang itu, mungkin coba pikirkan dalam beberapa kelompok utama aja. Pertama, kekuatan pasar. Seberapa kuat sih merek mereka? Jaringan distribusi dan penjualannya seluas dan seefektif apa? Kedua, mesin operasional. Kapabilitas manufakturnya gimana?
R&D-nya sekuat apa? Posisi biaya mereka secara keseluruhan gimana? Ketiga, kekuatan finansial. Punya kas cukup nggak? Gampang dapat pinjaman atau nggak? Keempat, kelincahan organisasi dan manajerial. Kepemimpinannya bagus nggak? Bisa koordinasi antar departemen dengan baik? Seberapa cepat mereka bisa ambil keputusan? Dan kalau mereka bagian dari grup besar, seberapa besar dukungan dari induk? Oke, pendekatan tematik ini kayaknya lebih membantu ya. Dan di buku juga ada beberapa pertanyaan kunci buat mensintesis analisis kapabilitas ini kan. Kayak, apa sih keunggulan dan kelemahan inti mereka? Seberapa siap mereka buat tumbuh? Terus, seberapa cepat mereka bisa bereaksi kalau diserang? Punya dana cadangan nggak? Kapasitas produksi ekstra? Produk yang siap diluncurkan? Dan yang penting juga, seberapa tahan mereka dalam pertempuran jangka panjang? Ini soal daya tahan finansial dan soliditas tim manajemen ya. Pertanyaan-pertanyaan itu bantu banget buat memfokuskan analisis kita. Intinya, memahami kapabilitas itu nunjukin di mana si pesaing ini tangguh, di mana titik lemahnya, dan seberapa jauh batas kemampuan mereka sebelum katakanlah patah atau terpaksa mundur. Ini informasi vital banget buat ngerancang serangan atau pertahanan kita sendiri. Oke, kita udah bahas keempat komponen nih. Tujuan, asumsi, strategi saat ini, dan kapabilitas. Sekarang gimana caranya kita menyatukan semua ini jadi sesuatu yang actionable gitu. Porter menyebutnya profil respons pesaing. Tujuannya apa sih ini? Tujuannya itu buat menjawab dua set pertanyaan kritis. Pertama, soal serangan ofensif dari mereka. Seberapa mungkin sih mereka bakal ngelakuin langkah strategis baru? Langkahnya bakal kayak apa? Seberapa serius dan kuat komitmen mereka di balik langkah itu? Kedua, soal pertahanan defensif mereka. Terhadap langkah strategis macam apa, mereka paling rentan. Langkah apa dari Anda yang paling mungkin memancing reaksi keras dari mereka? Dan sebaliknya, serangan macam apa yang paling sulit buat mereka tangkis? Ini membawa kita ke salah satu konsep yang paling strategis ya di bab ini. Memilih medan pertempuran atau choosing the battlefield. Kedengarannya kayak strategi militer banget nih. Apa maksudnya dalam konteks bisnis? Idenya cerdas banget ini. Jadi, Anda nggak harus ngelawan pesaing di semua lini atau di area di mana mereka paling kuat. Nggak perlu head-to-head terus. Sebaliknya, gunakan pemahaman Anda soal tujuan, asumsi, strategi, dan kapabilitas mereka tadi buat menemukan arena. Ini bisa segmen pasar, bisa fitur produk, model layanan, atau bahkan jalur distribusi, di mana mereka itu paling nggak siap, atau paling nggak termotivasi, atau paling nggak nyaman buat ngelawan Anda secara efektif. Bisa kasih contoh lagi nggak gimana ini bekerja dalam praktiknya? Biar lebih kebayang. Contoh soal Folgers Coffee yang nyerang basis kuatnya Maxwell House di pantai timur AS itu ilustratif banget. Folgers kan tahu Maxwell House punya pangsa pasar dominan di sana. Itu soal kapabilitas dan strategi saat ini. Folgers juga mungkin berasumsi, ini soal asumsi, bahwa Maxwell House gak mau ngerusak profitabilitas di pasar utamanya, itu soal tujuan. Nah, dengan ngelancarin perang harga di wilayah itu, Folgers maksa Maxwell House ke posisi yang sulit. Kalau mereka mau nyamain potongan harga, biayanya bakal gede banget, karena pangsa pasar mereka yang besar di sana. Tapi kalau nggak nyamain, ya berarti siap kehilangan pasar. Folgers memilih medan pertempuran di mana biaya respons buat si pesaing itu jadi sangat tinggi. Nah, itulah inti dari memilih medan pertempuran yang cerdas. Wah, ini benar-benar menggeser fokus ya, dari sekedar reaktif jadi lebih proaktif mencari titik lemah strategis mereka. Tapi, untuk bisa melakukan analisis sedalam ini, kita pasti butuh data yang bagus kan? Nggak bisa ngarang. Tentu saja, analisis sehebat apapun kalau datanya nggak akurat ya cuma jadi spekulasi. Makanya Porter juga menekankan pentingnya membangun sistem intelijen pesaing atau competitor intelligence system. Ini bukan soal mata-mata ilegal ya, tapi lebih ke proses yang terstruktur dan etis buat ngumpulin, ngolah, nganalisis, dan nyebarin informasi soal pesaing. Sumbernya dari mana aja tuh biasanya? Wah, beragam banget. Mulai dari data publik yang gampang diakses, laporan tahunan, berita di media, pidato para eksekutifnya, laporan analis pasar, data paten, bahkan dari iklan lowongan kerja mereka itu bisa jadi petunjuk loh. Sampai ke data lapangan yang seringkali lebih kaya nuansanya. Ya, kita bicara dengan pelanggan yang sama, dengan pemasok, distributor, mungkin mantan karyawan mereka, tapi harus etis ya caranya, hadir di pameran dagang, bahkan sampai beli dan bongkar produk mereka. Seperti yang disarankan juga di Appendix B buku ini, seringkali data lapangan itu ngasih insight yang lebih up-to-date dan spesifik dibanding data publik yang mungkin udah agak basi atau terlalu umum.
Dan yang paling penting dari sistem ini apa dong? Udah ngumpulin data banyak-banyak terus? Biar insight dari analisis pesaing ini benar-benar menginformasikan dan mempertajam strategi yang akhirnya kita rumuskan. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, analisis pesaing yang efektif menurut Porter di bab 3 ini intinya bertumpu pada pemahaman yang mendalam terhadap 4 pilar tadi. Tujuan, asumsi, strategi saat ini, dan kapabilitas. Kalau kita bisa gabungkan keempatnya, kita bisa bangun profil respon pesaing yang lebih akurat dan ujung-ujungnya bisa lebih cerdas memilih di mana dan bagaimana kita mau bersaing. Berubah, asumsi bisa bergeser. Jadi, analisis pesaing ini harus jadi proses yang hidup dan berkelanjutan di dalam organisasi Anda. Sistem intelijen yang baik itu membantu memastikan Anda nggak lengah dan bisa terus menjaga keunggulan kompetitif Anda di pasar. Baiklah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin kita bisa tinggalkan Anda, para pendengar, dengan sebuah tantangan berpikir ya. Coba deh pakai kerangka kerja 4 komponen ini. Identifikasi satu asumsi paling fundamental yang Anda pegang tentang pesaing utama Anda saat ini. Seberapa yakin Anda asumsi itu masih valid sekarang? Atau coba pikirkan tentang kapabilitas pesaing Anda. Area mana yang mungkin selama ini Anda anggap remeh atau abaikan dalam analisis Anda? Mempertanyakan hal ini bisa jadi langkah awal yang bagus loh untuk menerapkan apa yang baru saja kita diskusikan. Terima kasih sudah menyimak penelaahan kita terhadap bab 3 dari kompetitif strategi. Semoga ini bisa memberikan perspektif baru untuk strategi Anda ke depan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.